rumahnya itu 1,4 miliar Pak. Hah? Tempat transitnya aja, WC-nya itu sewanya 25 juta per hari. Toiletnya. Dengar kabar itu ampun. Gila. Oke, halo, ketemu lagi dengan saya Pudut EA, Kepala Suku Mojo, dan sore ini kami bertamu ke salah satu orang paling sukses di Jogja yang membawa nama Jogja di kancah dunia musik, Mas Anas Sahrul Alimi. Mas, Selamat sore. konco lawas sih. Kanca lawas. Bedane kono berhasilnya ngene aku pandai. Yang banyak teman-teman mungkin nggak tahu, Mas Anas ini mengawali bisnis sebetulnya ya di dunia buku. Iya toh? Bener. Jendela, Pustaka Sufi. Sufi. Beranda. Dan ketika di dunia buku itu sebetulnya juga termasuk sukses berat. Kamuflase mungkin ya. Enggak, dulu kok sempat memutuskan bisnis buku dulu gimana, Mas Anas? Awalnya sebenarnya kan tahun 99 ya waktu itu ya. 99 waktu Setelah itu reformasi ya. setelah reformasi, jadi lagi seksi-seksinya orang ngomongin buku kiri pasti ya saat itu. Oke. Karena emang backgroundnya kita teman-teman aktivis ngumpul ya. Dulu saya di majalah kampus di Ekspresi. Sering ketemu tuh sama De Ma'ruf. Terus akhirnya ketemu, banyak diskusi. Nah, kita pengen tuh nerbitin. Nah, waktu itu banyak diskusi sama Pak Imam Yudhatomo tuh. Oh, iya, salah satu aktivis tua. Aktivis tua, ya, betul. Ya. Almarhum ya. Almarhum. Nah, Pak Imam ini ngasih naskah hasil beliau ini konferensi internasional negara-negara sosialis demokrat waktu itu. Ini bagus banget nih Nas kalau diterjemahkan gitu. Akhirnya kita coba diskusikan, terjemahkan, jadilah buku pertama Jendela tuh. Ya itu. Shaping Globalization. Oke. Nah, itu awal pertama buku. Oh, bukan Cambuk Berduri ya? Bukan, kita belum pernah nerbitkan itu. Oh. Jadi Shaping Globalization itu buku pertamanya Jendela tuh, nerbit Jendela. Covernya waktu itu si ini siapa? Dipo Andi sama siapa? Satunya itu yang berdua lah mereka selalu gitu itu. Galam Zulkifli ya. Itu sih Mas Budut, kalau inget-inget ya, 99 itu. 99. Iya. Terus bikin Pustaka Sufi. Ya, 2003 ya itu. 2003. Nah, setelah itu langsung beralih ke bisnis musik. Wah, jauh itu ceritanya masih. Iya. 2003 saya mengalami kebangkrutan tuh, 2004 ya. Itu hampir semua penerbit di Jogja ya mengalami kebangkrutan. Karena ekosistemnya kan saat itu memang buruk sekali ya. Karena tergantung sama distributor. Distributornya nggak kuat dengan sistem BG ya. Ya, dengan sistem paymentnya pakai biliat giro yang kemudian biliat gironya kita bayarkan orang-orang. Bisa dijual lagi biliat. Bisa dijual lagi. Ekosistemnya kalau kita ingat tuh, aduh, makanya lucu lah. Begitu distributor itu rontok semua itu, gitu. Jadi saya mengalami itu hampir 3 tahun, gitu. Nah, hanya memang tahun 2002 saya itu kan memang dari SMA hobi nonton konser musik gitu. Nah, 2002 itu saya pernah bikin konsernya Glenn Fredly. Yang di Jogja juga di kalau Jogja. Salah, kan? Waktu itu di salah satu kafe di Jalan Magelang, namanya itu The Club. Itu sukses berat. Sold out. Enggak kok bisa bikin acaranya Glenn saat itu almarhum. Waktu itu Glenn kan gini, lagi keluar albumnya yang menurut saya bagus banget, yang Selamat Pagi Dunia itu, yang Januari itu hitsnya. Wah, ini saya pikir
menarik nih gitu. Nah saya kontak lah salah satu manajernya, ngobrol dan dia tertarik gitu. Padahal saya nggak punya background EO kan saat itu. Akhirnya dia setuju, saya bikin. Kok bisa ya mereka percaya ya? Nah itu yang kita nggak tahu tuh. Akhirnya kita bikin dan sold out. Bahkan ada ribuan orang yang nggak bisa masuk saat itu. Nah itu pertama kali saya bikin tuh konsernya Glenn. Makanya saya sama Glenn tuh punya historical yang sangat panjang. Sejak tahun 2002 itu. Gitu. Nah sejak saat itu saya bersahabat tuh sama almarhum Glenn Fredly. Nah tapi itu belum dianggap sebagai profesi waktu Bukan, itu? Belum, hanya hobi. Waktu itu saya pernah, waktu bikin itu kan kerjasama dengan The Club itu, saya bikin EO namanya Pink Book. Tetap aja namanya, jadi Pink Book Production. Nah akhirnya Pink Book ini. Kalau nggak salah yang sempat, siapa itu yang tapping main gitar tuh? Iya Balawan. benar, Balawan. Bikin 10 dewa gitar. Gitu. Nah itu bercandaannya juga lucu lagi tuh, Pink Book tuh ya jatuh juga waktu karena Pink Book gitu. Jadi waktu itu emang pokoknya manajemennya manajemen AWW, awur-awuran. Asal senang aja gitu. Gitu. Terus begitu menyeriusi konser itu kenapa dan kapan tuh? Mulai kira-kira 2009 ya. Jadi 2000 saya tuh merasakan nikmatnya kebangkrutan tuh mulai 2004 sampai 2007. Itu benar-benar habis lah sampai pada saya menganggapnya keluar dari kutukan saat itu karena benar-benar nggak bisa bergerak kan gitu. Akhirnya 2008 saya memutuskan untuk bikin event organizer sama advertising, Bung gitu. Akhirnya tanpa bendera ya. Jadi waktu itu ada salah satu konsultan politik lah yang ada hasil survei, kita suruh nerjemahkan. Akhirnya kita dapat pekerjaan pasang billboard. Ya. Masih ingat deklarasi. Masih ingat ya? Iya. Gede gitu. Gede di mana-mana. Kok gurih nih gitu. Gak perlu ada BG. Gitu kan. Terus itu berlanjut tuh. Akhirnya saya punya saving uang lah. Akhirnya karena hobi saya memang nonton konser ya dari dulu. Wah kenapa nggak saya bikin. Nah 2008 saya nonton lah ke Italia waktu itu. Konsernya Andrea Bocelli di Tuscany. Keren banget. Saya cuma berpikir wah kapan bisa bikin di Indonesia ya yang kayak gini. Jadi landscape gitu outdoor. Backdropnya itu cuma batu ditumpuk-tumpuk gitu. Saya pikir itu ini yang mengilhami Prambanan mungkin. Exactly. Kita mengalami Prambanan gitu. Jadi ini di Indonesia kan kita punya Prambanan, punya Candi Borobudur, nggak ada apa-apanya nih pikir saya. Tapi itu udah belum kepikiran. 2015 ya Prambanan Jazz masih sangat jauh. Dari kepikiran 2008. Nah 2009 saya akhirnya bikin PT Raja Wali Indonesia. Ya, gitu. Jadi Raja Wali Indonesia itu bukan burung sebenarnya Pak Putut. Apa tuh? Itu sebenarnya jadi tahun era-era kebangkrutan saya ini. Jadi bukan era kejayaan Pak, era kebangkrutan. Saya itu diselamatkan dengan satu buku yang pernah saya terbitkan di Pustaka Sufi. Itu judulnya Rahasia Sufi. Yang nulis adalah Syekh Abdul Qadir Jailani. Judul aslinya Sirul Asror. Gitu. Nah, kira-kira tahun 2007 itu tiba-tiba ada orang kontak saya. Nah, nomor saya itu nggak pernah ganti Pak Putut. Dari dulu sampai hari ini tuh masih ada nomor Excel. Gitu. Jadi orang kalau nagih itu masih ada. Masih bisa ngomongin ya. Nah, itu bedanya saya sama Pak Buldan. Kalau Pak Buldan kan nomornya bisa 100 nomor ya. Nah tiba-tiba ada yang pesen buku gitu. Pesen buku itu ada agen agama gitu, agen apa Islam gitu. Banyak buku banget. Islam lah ya. Iya. Kalau dinominalkan miliaran saat itu. Oh ya? Iya. Dan itu mengagetkan. Untuk gitu. apa? Saya nggak tahu, mungkin proyek ya. Oke. Akhirnya saya cetak, saya bisa saving tuh dari situ. Nah, atas dasar itu saya anggap ini yang menyelamatkan hidup saya kan. Saya bisa bayar utang tuh dengan buku itu. Nah, si Syekh Abdul Qadir Jailani ini kan julukannya Sultanul Aulia. Sultanul Aulia. Rajanya para wali. Iya. Nah, itulah yang mengilhami saya bikin Raja Wali sebenarnya.
Raja Wali. Rajanya para wali. Iya. Jadi makanya saya bikin namanya Raja Wali Baru Indonesia. tahu ini Secara filosofi. brand. Raja para wali, bener juga. Julukan beliau kan Sultanul Aulia kan. Tapi ngomong-ngomong, mungkin Mas Anas ini lupa Iya. bahwa diam-diam itu kita pernah coba diingat-ingat nanti ya. Pernah berkompetisi dalam tanda kutip. Sebetulnya Anda mungkin belum main buku. Jadi saya itu dulu magang di satu IO di Jogja. Diminta menyelenggarakan satu event gitu ya. Iya. Yang untuk menyaingi event orang lain. Oh ya. Iya. Dan kalau nggak salah, kamu itu salah satu penyelenggara di event itu. Di Jogja kan dulu ada yang kayak gitu. Ditandingin. Nah, Oke. saya bikin di Purna Budaya waktu itu kan masih mahasiswa. Betul. Kamu mungkin ya juga masih mahasiswa kan kita sebaya. Nah. Ingat gak tuh? Enggak ingat sama sekali enggak ingat. Saya bikin Jogja No Kasta waktu itu. Oh, iya tahu. tahu kalau itu tahu. Nah ingat kan? Karena kita sempat ngobrolin. Oh itu kamu yang bikin. Nah di situ saya. Jadi ingat. Jadi saya dulu itu mengenal istilah pembunuh bayaran itu. Itu. Jadi ada profesi-profesi tertentu yang kita ini apa ya? Masuk di satu bukan gelap-gelap banget sih sebetulnya, tapi untuk apa ya menyaingi untuk berkompetisi di event-event orang gitu ya. Tapi itu kayaknya nggak ada lagi itu yang model-model kayak gitu. Nggak ada sih. Taninya dibikin lebih murah gitu, tiketnya dibikin lebih. Itu biasanya pesanan sponsor ya. Yang aneh. Saya nggak tahu Mas Anas, tapi yang jelas yang IO tempat saya magang ini yang meminta itu. Jadi sebetulnya Anda itu kan berarti sudah agak lama itu ngurusin konser tuh. Lama sih. Tanya kan dulu memang belum serius ya. Mulai serius, mulai tertata itu ya 2009 tuh kita bikin PT, tapi mulai bikin musik beneran 2011 sebenarnya. Oke. Sebelumnya bikin musik nggak beneran? Ya seperti itu aja gitu. Pengen bikin di kafe-kafe gitu. Di kafe gitu. Habis itu saya nggak pernah lagi dan nggak pernah terkonsep dengan baik gitu. Nah mulai 2011 saya mulai bikin konser tuh harus terkonsep karena kekuatannya di konsep gitu. Sebagus apapun kalau tidak terkonsep ya akan ditinggalkan orang gitu. Makanya waktu itu saya bikin konsep Trio Lestari itu. Oke. Nah, jadilah Trio Lestari itu konser pertama kami tuh. Tanggal 4 Februari. Itu di mana itu? Pentas pertamanya. Grand Pacific. Grand Pacific. Jalan Magelang Jogja. Jadi memadukan konsepnya sederhana. Saya pikir gini, gimana caranya bikin konser yang penggemarnya cewek, pasti yang cowoknya ikut nih pacarnya gitu atau suaminya gitu. Nah ini berarti harus artisnya cowok nih, yang punya hits yang digandrungin cewek gitu. Nah waktu itu saya baca di Kompas kan ada satu artis yang dari Jerman, orang Indonesia yang suaranya keren banget, Sandy Sandoro. Saya telepon lah si Sandy Sandoro. Oke mas saya mau, ya belum kenal tuh. Nah saya udah deket sama Tompi kan. Tompi setuju tuh. Akhirnya oke mas nih tinggal satu lagi. Tompi kasih ide tuh. Gimana karo Glenn? Glenn dihubungi Tompi oke. Udah. Jadilah. Waktu itu belum Trio Lestari ya. Namanya masih Intimate Konser. Glenn, Tompi, Sandi gitu. Trio Lestari itu setelah konser kota keempat. Dan semuanya sold out mas. Memang ditunggu ya saat itu ya gitu. Dan mungkin teman-teman nggak tahu bahwa saya ini pernah agak serius juga menekuni IO. Oke. Karena setelah magang-magang itu akhirnya saya juga bikin usaha. Oh iya teman-teman iya. Dan bangkrut. Tahu nggak yang bikin kami bangkrut? Apa tuh? Datengin Slang. Oh. Gitu ya? Iya. Jebol ya berarti. Jebol. Dan itu ya namanya orang baru selesai kuliah, ambruk bro. Karena konser-konser sebelumnya itu berhasil. Betul. Bikin kecil-kecilan gitu. Dan itu yang membuat saya nggak mau lagi jadi IO. Ya udahlah, jalan saya bukan di situ. Yeah. Jebol bro, baru masuk 2000. Jadi di Kridosono
Yang dekat kota baru itu apa? Kerdasono. Kerdasono kan 2 pintu sebenarnya. Betul. Ya karena keterbatasan pengamanan atau apa dibikin 1 pintu. Iya. 1 pintu. Jebolnya itu karena yang di depan dilemparin batu sama yang belakang. Kacau kan? Iya. Wah, akhirnya ya udah. Terus polisi bilang ini nggak bisa diterusin harus masuk ini. Kalau enggak chaos. Masuk. Mestinya BEP-nya 6.000 atau 7.000 waktu itu ya. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Yes. Baru 2.000 sekian sudah harus dibuka. Complicated Pak memang. Ngurusin. Ngeri ya? Ngeri banget. Tapi apa yang membuat asik? Yang membuat asik sebenarnya tingkat kepuasannya itu memang selain duit. Iya, saat konser kita diapresiasi dengan baik. Gitu. Media meliput dengan baik, kemudian penonton membicarakan gitu. Jadi saya itu selalu punya pesan ke teman-teman, ke tim saya gitu. Jangan bikin konser yang habis konser selesai pulang. Orang nggak membicarakan gitu. Jadi harus benar-benar dibicarakan gitu. Nah makanya ketika memutuskan yes or no-nya itu tuh panjang tuh pasti gitu. Selain ngomongin hitung-hitungan gitu ya. Kalau itu sih sudah harus pasca sih. Nggak boleh lagi terlibat di situ lagi. Jadi memang harus ngomongin konsep karena sponsor tuh apapun itu memang tergantung konsep sekarang. Kalau konsepnya dan bagus. Karena kalau Raja Wali portofolionya sudah bagus sehingga lebih mudah lah untuk nyari sponsor kan. Mungkin sponsor malah ngantri sekarang. Kita ngomongin sebelum pandemi ya. Ya begitu sih. Setelah kita berjibaku juga ya. Pernah memang bangkrut setelah itu? Oh pernah. Saya pernah bangkrut tahun 2013 ya. Bahkan tahun 2014 saya putuskan vakum 1 tahun untuk Raja Wali. Oke, kemudian 2015 jadilah Prambanan. Jadilah, betul. Gitu. Jadi saya itu mulai 2009, 2013 bangkrut. 2014 saya vakum, kantornya di garasi rumah. Karyawan tinggal 2, yang satu datangnya tiap hari, yang satu enggak, karena rumahnya di Solo, masih komunikasi. Itu hampir 1 tahun, semuanya udah kita rumahkan saat itu. Nah 2015 baru mulai. Itu bangkrutnya karena konsernya rugi? Konsernya rugi pasti. Kita waktu itu masih percaya sama namanya investor Pak. Nah sejak saat itu saya udah gak percaya dengan namanya investor. Sampai hari ini. Investor itu dalam konteks IO itu apa ya? Bro? Investor itu dia yang duitin. Kita punya konsep, dia yang punya duit, kita kasih namanya profit and loss PNL, dia tertarik. Nah, lucu. Tapi kalau kalau enggak ini kan mestinya dia enggak nagih dong, itu kan investor. Semangatnya adalah mereka enggak mau rugi. Berarti bukan investor. Bukan investor sebenarnya. Itu yang terjadi. Kalau investor untung bagi, rugi ikut nanggung. Nyalinya beda lah. Nah saat itu saya putuskan udah nggak pernah mau lah kerjasama. Udahlah rugi ya harus kita tanggung sendiri. Makanya kuncinya di ambisi sih Pak. Kalau kita nggak boleh ambisius sih sebenarnya. Kalau memang nggak mampu secara hitung-hitungan ya nggak akan kita teruskan. Gitu. Nah yang membuat dulu itu karena saya ambisi banget. Gitu. Jadi saat itu kan saya bikin konsep 30 kota Kobo Junior kan. Gitu. Yang bukunya juga laris banget. Kita launchingnya aja di pesawat. Saya kalau hubungannya sama buku agak-agak selalu nyantel saya. Kobe Junior ini mengeluarkan buku juga dan bukunya laris manis. 20.000. Hanya dalam waktu 1 bulan. Dan kita launching di atas pesawat kan. Waktu itu saya sewa pesawat Pak Butut. Sriwijaya, Boeing. Jadi 1 pesawat. Jadi kita bikin take off-nya konser 30 kota itu konsernya di atas pesawat sekaligus launching buku. Gitu. Keren. Nah, itu. Tapi bangkrut. Nah, pada ke-12 kota ke-12. Nah, ini sponsor ada yang mundur gitu. Nah, begitu sponsor mundur saya sampaikan investor angkat tangan. Gitu, narik duit dia. Wah, udah di tengah jalan. Di tengah jalan. Gitu. Nggak akan tahu, nggak ngerti kondisi kita. Pokoknya saya tarik duit saya gitu. Nah, akhirnya uang sponsor diambil, tarik sama dia. Nah, itu yang itu gimana tuh cara nyelesain kayak gitu? Wah, luar biasa. Masih 17 kota lagi. Nggak diterusin? Terusin Pak, sampai 30 kota. Nah, akhirnya dengan berbagai cara. Nah, kesalahan kita satu, ternyata dari 30 kota itu tidak semua kota itu
sold out gitu. Harusnya Kobe Junior itu di kota-kota memang nggak second city. Iya. Gitu. Nah, ambisi saya kesalahannya di terlalu ambisius lah. Gitu. Nah, ndelalah banyak EO lokal yang mau beli. Nah, itu yang nyelamatin, Pak. Jadi misalnya Lombok ada EO sana mau beli, ya udah kamu beli gitu. Jadi kita cuman sebagai pemegang promotor ininya payungnya gitu. Iya. Nah, dari total 12 18 lagi, itu saya cuman menyelenggarakan 6, lainnya saya jualin. Gitu. Nah, itu. Dan itu yang akhirnya. Ngomong-ngomong Mas Anas ini mungkin usianya masih tergolong muda lah ya 40 lewat dikit gitu. Tapi sudah mendatangkan artis-artis grup-grup musik besar di Indonesia. Whitesnake, Megadeth, Dream Theater. Banyak lah. Scorpions. Kenapa bisa gini sebelum pertanyaannya kenapa bisa? Kok kepikiran dulu kayak gitu tuh? Apa yang melatar belakangi mengambil segmen itu gitu? Saya meyakini bahwa segmentasi rock legend itu ya. Bukan hanya rock legend, kan saya juga bikin beberapa artis besar. Itu segmennya masih ada. Dan mereka mempunyai kemampuan spend money yang tinggi. Calon penontonnya. Betul. Karena zaman dulu itu kan masih muda-muda gak punya uang. Sekarang minimal levelnya sudah 40 tahun 40 tahun, 50 tahun. Dan punya duit sendiri. Makanya harga siap membayar. Dan saya jualan nostalgia, Pak, soalnya. Yang saya jual kenangan. Makanya mahal kan. Makanya tiket saya gak ada yang murah, Pak. Tiketnya 1,5 juta. Iya gitu. Paling murah 700.000. Tapi ya orang beli lah. Orang beli kan. Karena kapan lagi gitu. Betul. Kan. Dan saya nggak bawa itu di Jakarta. Nah itu kenapa tuh? Karena satu artis besar ke Jakarta itu biasa. Oke. Artis besar dunia ke Second City ke Jogja itu baru luar biasa. Gitu. Karena effortnya gede kan, gitu. Dan saya waktu itu berpikir bahwa orang kalau mau datang ke Jogja itu alasannya banyak. Dia pernah datang ke Jogja, pernah tinggal di Jogja, pernah hidup di Jogja, pernah sekolah gitu ya. Jadi saya bisa pastikan Prambanan Jazz itu, Pak, penontonnya itu banyak orang yang memang punya nostalgia gitu. Makanya saya ini pengen membentuk namanya ekosistem, yaitu musik tourism gitu. Oke. Jadi bukan, kan selama banyak sport tourism, musik tourism ini belum digarap nih di Indonesia. Padahal kan Prambanan Jazz itu yang datang kan 60.000 orang tuh. Iya. Dan duit yang berputar kan ratusan miliar di Jogja. Betul. Acaranya sih di Prambanan ya. Tiket pesawat penuh. Hotel penuh. Kuliner, sewa mobil, tempat wisata lain didatengin. Bener. Itu luar biasa sih. Ada beberapa event di Jogja yang seperti itu. Satu Prambanan Jazz, salah satunya lagi juga Arjok juga. Betul, gitu. Ya. Nanti kapan-kapan kita datangi bertamu ke Mas Heri Pemat ya. Ya. Karena Prambanan Jazz maupun Arjok ini begitu berlangsung, penerbangan penuh, hotel penuh. Jadi impact-nya ke perekonomian itu gede banget. Betul. Iya bener lah, Ya. ratusan miliar lah itu mungkin berputar. Betul. Ini ya yang bener-bener berlangsung di saat acara itu gitu. Selama 3 hari ya. Gitu. Tapi kenapa yakin kok mendatangkan mereka itu mau? Kenapa nggak kepikiran apa? Orang calon penontonnya itu berpikir sebaliknya. Ini yang awal-awal lah. Kalau sudah berlangsung kan ya udah tahu gitu bahwa mereka sudah menyenangi musik lain sehingga nggak perlu bernostalgia gitu. Itu ada kiatnya atau? Saya selalu survei sih, Pak. Oke. Sebenarnya penggemar Scorpion tuh berapa banyak sih di Indonesia, dan kota mana itu kan bisa tuh dicari di Spotify, di YouTube tuh ada. Scorpion didengarkan bulan ini berapa juta kali oleh orang Indonesia itu bisa. Whitesnake itu, saya tahu Whitesnake itu tidak sebesar Scorpion. Tetapi penggemarnya itu hardcore, Pak. Sangat segmented. Dan loyalnya minta ampun karena tingkat musikalitasnya kan lebih tinggi tuh makanya saya barengin sama Scorpion gitu. Jadilah 20.000 penonton kemarin. Dan itu kecil, Pak, sebenarnya 20.000 penonton dibandingkan Prambanan Jazz ya. Gitu. Tapi itu memang penonton loyal mereka gitu.
yang nonton itu. Oke. Bro, balik tadi. Iya. Kan ada beberapa brand event yang luar biasa ya, yang kuat lah, yang kamu produksi gitu. 1 Prambanan Jazz, 2 Jogja Rokarta atau Borobudur Simfoni dulu ya? Borobudur Simfoni belakangan. Belakangan Iya. ya. Terus Borobudur Simfoni. Iya. 3 ada lagi? Mocosik ya. Oh ya, Itu Mocosik. sekadar anu ya. Ya, Mocosik baru 3 tahun ya. Iya. Itu kalau bisa dijelaskan nggak perbedaan konsep antara 4 inilah gitu? Oke. Kalau Prambanan Jazz memang konsepnya adalah menggabungkan 2 makarya ya. Jadi saya ingin menjual 1 candi Prambanan. Yang kedua saya ingin menjual mahakarya musik. Makanya syaratnya artis internasional bisa main itu minimal dapat nominasi Grammy. Oh gitu. Iya, minimal. Atau pemenangnya. Kalau Indonesia? Indonesia harus punya hits. Oh. Gitu. Hitsnya banyak. Kalau Indonesia punya hits ya banyak. Banyak. Makanya yang banyak kita bawakan itu gitu. Yang kita bawa ke. Dan yang ketiga harus lintas generasi nih isinya. Karena ini kan family kan sebenarnya. Makanya yang datang itu kan mulai dari anaknya gitu kan, bapaknya, ibunya, bisa jadi gathering keluarga. Benar. Gitu. Jarang sih orang nonton Prambanan Jazz sendiri. Ya, gitu. Jadi konsepnya begitu kalau Prambanan Jazz, Pak Putut. Artisnya selalu gitu. Dan jazz di situ merepresentasikan apa? Jazz jadi gini, awal-awalnya kita berdebat panjang memang soal titel jazznya itu. Saya bilang kita butuh untuk membranding Prambanan Jazz dulu, saya bilang. Dan itu nggak mudah. Saya sadari betul. Kenapa nggak Prambanan Music Festival gitu loh? Gitu. Ketika kita mau bikin Prambanan Jazz, pertanyaannya kan banyak. Kenapa kok artisnya tidak banyak yang musisi jazz gitu? Nah, saya bilang nama yang paling pas memang Prambanan Jazz waktu itu, yang saya pilih. Gitu. Makanya artis pertamanya adalah Kenny G kan. Kenny G. Nah, itu pun juga karena kecelakaan, Bung. Kenapa? Kan itu harusnya Kenny G main di Hotel Tentrem. Terus? Jadi sebenarnya ya, saya itu diminta oleh Tentrem. Sebelumnya saya bikin Air Supply sukses. Iya, Air Supply. Oke, dia itu pingin di Tentrem ya. Di Tentrem. Itu event pertama saya setelah bangkrut lah, setelah vakum. Terus saya bikinin namanya, Mas saya bikinin acara annual dong buat Tentrem. Oke, saya bikinin. Namanya Tentrem Jazz. Tagline-nya Jazz ikut tentrem. Wah udah jadi Pak. Artisnya Kenny G. Udah saya bayar Pak Budut. 50%. Keluarlah itu di websitenya Kenny G. Ballroom tentrem gitu hotel. Oke. Dibatalin Pak abis itu. Yang batalin? Tentrem. Takut kan. Jadi orang kaya itu belum tentu Pak punya nyali. Jadi takut rugi, takut apa gitu. Mungkin loh ya. Tapi pembicaranya saat itu, Mas kayaknya kita manajemen gak bisa nerusin. Kan udah kontrak gitu. Ya mau nggak mau kan saya teruskan gitu. Wah penuh jadi dengan lika-liku juga. Luar biasa itu 1,5 bulan Pak Putut sebelum acara 16 Oktober saya ingat. Wih. Wah. Jantungmu nggak copot aja. Kan? Bayangkan artis sudah nos ya. Dan 1,5 bulan tuh artinya semua udah hampir kebayar lah itu kalau sudah, iya. Publikasi udah pasti. Publikasi untungnya belum naik. Belum. Naik. Hanya artisnya aja udah announce di website gitu. Mainnya venue-nya ya Hotel Tentrem gitu di ballroom. Wah akhirnya saya pikir-pikir kepikiran itu. Waduh, ingat aja. Masih cukup waktu untuk mempersiapkan. Ya udah penuh dengan effortnya luar biasa. Ya udah akhirnya saya, wah ini kayaknya saya bikin di Prambanan oke juga nih gitu. Nah, keingetannya waktu saya di Tuscany itu nonton Andrea Bocelli. Udah itu saya langsung hari Minggu pagi ngajak anak-anak, saya datang ke Candi Prambanan, saya dengerin headset, anak-anak main-main, saya dengerin Kenny G. Wah keren juga nih kalau Kenny G main di sini. Oh gitu ya? Iya. Wah saya dengerin semua, wah keren nih kan, anginnya kayak Sublime gitu kan. Puitis banget deh. Oke, saya putusin, saya kontak Bakar tuh Bowo. Iya Bowo. Oh Kenny G bikin ini, oke, itu udahlah jadi. Udahlah akhirnya kita negosiasi ke Prambanan, ke TWC waktu itu ditolak Pak. Kenapa? Kita mau nawarin konsep kerjasama. Join promotor ditolak. Akhirnya ketemulah sewa venue aja. Mas kalau mau sewa venue monggo. Ya udah sewa venue. Ya itu sebenarnya blessing udah dari kecelakaan. Tapi itu perjudiannya gede banget bro. Gede banget Pak.
Itu rugi tuh event pertama. Rugi ya? Rugi 144 juta. Saya ingat betul tuh ruginya berapa. Tapi memang dari target 2.500, 6.000 tiket terjual. Tapi Kaget. setelah itu tahun depannya kemudian Udah langsung dapat sponsor utama itu. Karena kan Kompas tiba-tiba bikin headline-nya Kenny G. Jadi hari Seninnya itu dia bikin headline Kenny G itu di depan. ini teman-teman, kalau teman-teman di Jogja ya, khasnya Mas Anas ini semua baliho di seluruh kota itu sebelum gila. Belum ada sponsornya udah pasang banner. Itu strategi apa sih, Bro? Itu bagi IO itu wah ini gila ini IO-nya. Nah, itu sebenarnya ada strateginya. Nah, Karena kita boleh nggak diceritain tuh? boleh. Ya, ya. Kita itu kan punya kerjasama panjang. Saya ini agensi juga, Bung. Agensi iklan. Agensi iklan. Jadi ketika Boleh kita dong, mau iklan di Mojok tuh. boleh tuh. Jadi ketika kita mau pasang billboard atau apa itu sebenarnya itu beberapa titik udah punya kita. Oke. Selama 1 tahun gitu. Ah. Makanya daripada kosong kita pasang. Oh. Tuh. Yang kedua, ketika kita udah dapat sponsor, itu kan mereka pasang sendiri, Pak. Gitu. Iya. Tapi kita minta titiknya kita yang nentukan. Sini. Makanya sebagai orang yang pernah magang dan gagal jadi IO, saya ini gila ini Anas ini. Gimana? Masih 2 bulan udah di kanvas semua ini seluruh kota Jogja. Belum ada sponsornya. Kalau Borobudur Simfoni ini artisnya memang harus artis besar. Oh ini ngeri yang berhasil mendatangkan Maria Carey. Tuh, Yang Maria konon Carey. WC-nya aja berapa ratus juta gitu ya. Iya. Rumahnya itu 1/4 miliar, Pak. Hah? Tempat transitnya aja, WC-nya itu sewanya 25 juta per hari. Toiletnya. Rumahnya itu kan. Aku dengar kabar itu ampun. Gila. Tapi datengin Maria Carey. Iya, itu juga luar biasa sih kita dapat itu gitu. Dan efeknya emang dahsyat begitu kita datengin itu. Jadi saya kan bermimpi event saya di Borobudur di Prambanan ini bisa jadi diplomasi budaya ya. Iya. Karena itu jadi promosi yang murah, Pak Putut. Kenapa? Karena otomatis kan saya kan hanya bayar mereka sebagai performance right. Tapi kan mereka posting. Si Maria Carey tiba-tiba posting bagaimana aku di Beautiful Temple Borobudur, orang jadi tahu gitu. Enggak gini deh. Maria Carey kok mau-maunya? Gimana tuh membangun kepercayaan ke dia? Nah ini Pak, jadi kalau artis mengingat tadi itu bahkan WC-nya aja sehari 25 juta gitu. Artinya kan dia standar tinggi banget. Standar tinggi. Ada adagio mengatakan promotor yang sudah pernah bawa Maria Carey itu berarti sudah mengalami tingkat kesulitan yang sangat tinggi. Dan itu tantangan saya, Pak. Aku pengen buktiin betul tuh, bener nggak gitu. Ternyata bener. Itu udah paling repot. Pak Putut bisa bayangkan, dia tuh pakai pesawat charter dari Singapura. Mendaratnya mintanya jam berapa? 2:30 pagi, Pak. Ke Adi Sucipto. Mana ada bandara buka? Iya. Gak ada, Pak. Terus gimana? Gak bisa, pokoknya harus 2:30 pagi gimana cara, kalau enggak kita no-show. Gila enggak itu? Wih. Ya udahlah. Akhirnya kita coba kontak. Padahal semua udah selesai tuh. Udah bayar, udah ini. Udah kontrak, udah promo, udah naik. Jadi mendarat dari Singapura itu ke Jogja 2:30 pagi, pulangnya juga jam 2 pagi. Jadi saya harus buka bandara yang bukanya jam 4:30, Pak. Akhirnya gimana solusi? Ya bisa juga. Buka Adi Sucipto. Iya, jadi katanya Dan Lanut, presiden aja gak pernah lunas. Tolonglah Bang, ini demi Indonesia nih. Ini demi negara nih di tingkat internasional gini. Ya bisa juga. Sampai bandara lo bisa digituin. Ya alhamdulillah ada aja jalan ya teman-teman kita gitu ya. Jadi AP1 kebetulan suaminya teman SMA satu kelas. Dibantuin, tak bantuin gitu. Dia lupa, beres katanya. Dia lupa kalau bandara di situ punyanya TNI AU. Ampun katanya, wah PR lagi nih, saya mikir gimana caranya. Saya tuh lupa kalau berteman baik sama Dan Lanut. Akhirnya dibantu. Alhamdulillah gitu. Selesai. Kayak gitulah salah satu kesulitan-kesulitannya. Tahu nggak alasannya kenapa harus jam segitu dan
pulangnya juga harus jam segitu gitu. Kok aneh banget. Kayaknya menyesuaikan penerbangan sih. Oh, Mereka ke Amerika. iya, iya. Kayaknya gitu. Memang luar biasa sih. Jadi kalau memang Borobudur Simfoni konsepnya memang memadukan dua mahakarya, tapi artisnya ini benar-benar cuma satu artis. Kalau Prambanan Jazz kan festival nih, banyak. Ini cuma satu artis dan harus gede banget. Saya kalau nggak gede nggak mau. Nah, makanya ada Siapa tuh misalnya yang Westlife udah kan kemarin. Westlife. Westlife itu fenomenal ya. 5 menit sold out gitu. Terus saya bikin lagi di Sampokong 3 menit Pak sold out. Itu Westlife itu kemarin. Nah setelah konser itu tiba-tiba saya di email sama John Legend pengen main di situ. Jadi email dia gini, agennya yang ngontak saya. Anas, John Legend pengen main di candimu kan. Dia pikir candi punya saya kan. Dan kami terbangun komunikasi akhirnya John Legend. Mereka pengen banget main di candi. Jadi kelasnya sudah begitu kalau Borobudur Simfoni. Karena kan handicapnya gede Pak kalau di Borobudur. Apa sih bedanya antara Borobudur dengan Prambanan tuh kalau dari sisi teknis penyelenggaraan acara deh? Sebenarnya kalau dari teknis masih sama, aman ya. Tapi dari sisi view memang lebih dekat dengan Prambanan. Prambanan itu kan di zona 1. Anunya. Jadi mereka tuh ada zona 1, zona 2. Oh, karena heritage. Ya, heritage. Okay. Wah, itu kan perizinan persoalan tersendiri kan, tahu sendiri lah Pak Putut. Kemudian kalau di Borobudur harus zona 2, nggak boleh di zona 1. Itu mutlak tuh. Gitu. Jadi jaraknya memang agak jauh dikit lah, tapi kelihatan. Kelihatan ya. Cuman kan bagi penonton jaraknya jauh. Sana kan 1,5 jam. Makanya kalau Prambanan kan dekat kan dari Jogja kan. Tapi kan VVIP orang itu. Tiketnya berapa tuh yang Borobudur Simfoni itu? 15 juta. Tiket topo rego sak sepeda motor. Makanya artis harus gede sekalian. Iya. Supaya orang, ini konsepnya kayak Mbak Mo ya Pak. Bantul pun dikejar, gitulah konsepnya. Benar. Kalau artisnya nanggung susah, orang udah males duluan kan. Tapi kalau artisnya gede dan memang diburu ya, mau main di mana aja ya dikejar. Itu yang saya patok begitulah. Gitu. Kalau Yogyakarta, bro? Nah kalau Yogyakarta memang kita melihat bahwa festival musik rock di Indonesia ini kan tidak banyak ya dan mulai berguguran memang karena soal ekosistem. Iya ya, benar. Soal ekosistem makanya. Apa sih lebih persisnya itu? Kenapa? Ekosistemnya yang seperti apa yang tidak memungkinkan festival rock gitu? Daya beli. Oh ya? Iya. Kalau soal daya beli mungkin tinggi, yang rendah kan daya bayar. Daya bayarnya rendah. Anak-anak rock itu tiketnya nggak bisa mahal gitu. Nah, cuman kami ini termasuk terlalu berani menjual tiket mahal ya di Yogyakarta karena memang artisnya mahal ya. Iya. Gitu. Iya. Mahal. Jadi kita sudah ngelihat melakukan benchmark festival musik rock itu berapa sih, kayak misalnya teman-teman kemarin tim Raja Wali Indonesia nonton festival di Jepang misalnya. Jadi kayak gini toh. Harga tiketnya ya nggak murah. Memang nggak murah. Mahal gitu. Untuk ukuran orang Jepang pun nggak murah. Nggak murah gitu. Nah itu artinya kita sudah mulai benchmark gitu soal harga tiket di Indonesia itu memang nggak bisa ternyata mahal gitu. Makanya kekuatan sponsor sih Pak sebenarnya. Kalau mau murah ya memang harus sponsornya. Itu pun tetap mahal kalau Raja Wali yang menyelenggarakan iya. dan tetap laku. Gimana itu kalau yang kayak gitu tuh? Ya tergantung artis itu tadi. Gitu. Kalau artisnya memang punya segmentasi yang jelas ya berani. Ingat nggak waktu saya bikin David Foster di mana? Pasifik. Oke. Pertama kali dia kesini itu cuman hitungan jam, Pak. Dan harga tiketnya itu nggak ada yang murah gitu. Nah itu makanya saya ngelihat bahwa kelas menangannya Jogja itu keluar semua tuh kalau dikasih beginian gitu. Harga tiket 1,5 juta paling murah. Gitu. Tapi sebetulnya fair sih bro. Iya. Menurutku fair. Karena gini ya, kita nonton film aja lah. Nonton di bioskop ya. Oke, harga tiketnya 50.000 katakanlah. Belum makannya. Iya. Belum apanya. Betul. Kalau dihitung dari situ sih konser seharga 200.000. Iya. 300.000 itu masih masuk akal. Betul. Nah. Kalau Prambanan Jazz itu murah Pak tiketnya.
Kan cuma 250.000. Iya. Bisa menikmati artis 10. Iya kan? Gitu. Ini banyak orangnya tuh. Iya, itu banyak. Sebenarnya terhitung murah dibandingkan dengan festival di Jakarta. Yang harga tiketnya per hari bisa 800.000. Gitu. Murah banget. Tapi memang kita punya special show ya, yang memang kayak kemarin Yani kan mahal. Oh tuh. iya. Gitu. Yani itu juga gimana tuh bisa? Wah itu seru itu. Yani tuh negosiasinya saya lama banget tuh. Nah yang ada cerita lucu ya, saya komunikasi tuh dengan agent awalnya. Dia karena kita udah punya portofolio ya begitu. Oke, dia udah tahu lah kita bawa ini gitu. Terus dilemparlah ke manajemen. Kita komunikasi lah masih namanya Christine manajemen tuh. Kita korespondensi, email-emailan, Skype, telepon gitu. Lama banget hampir 3 bulan. Setelah itu kan kita sempat postpone ya. Oktober 2018. Oh iya. 10 hari menjelang acara dia jatuh. Benar. Hanya tiga negara dibatalin termasuk Indonesia. Nah terus jadi Juli kita jadi nama Prambanan Jazz. Saya nggak tahu kalau itu anaknya ternyata. Jadi itu anaknya si Yani. Jadi saya memang selalu artis yang saya bawa itu secara pribadi memang saya punya historical lah lagu-lagunya. Karena Yani itu termasuk yang menemani proses kita berkembang lah. Gitu. Gitu. Jadi proses ngelangut. Wah, suatu saat aku harus bawa Yani itu sudah memang terpikirkan tuh dari dulu. Yang belum nih Andrea Bocelli nih. Saya harus bawa dia tuh, Andrea Bocelli. Gitu. Terus kalau Queen of Jazz sudah ya satu, saya udah bawa Diana Krall. Satu yang belum nih Norah Jones. Gak dapat tuh dari dulu. Tapi dengan seluruh portofolio yang kamu miliki, mestinya menghubungi artis semakin mudah ya? Mudah sih, mudah. Kalau itu insya Allah, alhamdulillah ya sudah mudah. Hanya kadang-kadang jadwal nggak ketemu, gitu. Harga nggak ketemu, gitu. Karena ketika one off show, itu harganya terlalu mahal, bro. Gitu. Brand jadi, berarti kan sponsor ngantri, ya kan? Penonton mau ngeluarin tiket dengan harga tinggi. Iya. Berarti tingkat kerugiannya makin minim dong. Brand yang mana dulu nih? Ya kan hampir semuanya jadi tuh. Prambanan Jazz, Jogja Rokarta. Nah, gini, kalau Prambanan Jazz bisa dibilang ya setelah tahun ketiga. Oh gitu? Ya, setelah tahun ketiga itu sudah bisa bicara begitu. Gitu. Untuk Borobudur Symphony ya memang. Baru pertama kali gitu, sponsor udah ini. Bahkan ada salah satu brand tuh membeli 3.000 tiket Pak. Untuk nasabahnya, prioritas. Gitu. 3.600 malah. Itu dibeli. Itu yang Marekiri ya. Gitu. Kalau Yogyakarta itu belum Pak. Yogyakarta itu masih dalam proses bikin brand. Gitu. Karena itu ya tadi yang saya sebut. Sponsor tidak mudah. Saya itu tidak mau sponsor alkohol. Gitu. Padahal rock kan istilahnya memang identik dengan alkohol kan. Saya bilang kalau nonton konser saya ya nonton ini konser festival rock syariah. Kalau mau minum aja di luar. Kalau kita nggak nyediakan gitu. Kita memang menolak gitu. Iya. Paham. Gitu. Nah, jadi agak susah gitu. Rokok juga sekarang rokok pasti sponsor ke kita ya. Prambanan Jazz juga masih, tapi kan nggak sebesar dulu gitu. Jadi kita praktis Yogyakarta itu lebih banyak dibiayai oleh tiket penonton. Gitu. Jadi belum bisa dibilang kita sudah settle belum untuk Yogyakarta. Nah, yang menarik juga, Mocosik tentu saja hubungannya dengan buku. Iya. Gimana tuh, bro? Mocosik itu memang kepikiran memadukan antara moco itu membaca ya. Iya. Mocosik maksudnya di situ musik tentu saja. Kepikiran memadukan literasi dengan musik. Sebenarnya kepikirannya sederhana sih waktu itu. Saya kan besar di buku kan Pak Putut memang. Dan bangkrut di buku. Besar di buku, bangkrut di buku. Dikutuk buku juga. Aduh. Tapi sebelum itu, Mas Anas ini bukan hanya sekedar pebisnis buku. Dia itu penulis. Tulisannya bagus-bagus, dan sering nongkrong di Kompas. Terakhir tulisannya keren banget. Yang soal sepeda itu. Sepeda yang brompit ya. Iya. Oke. Artinya saya mau menegaskan bahwa Mas Anas ini
di dunia buku juga sebetulnya karena dulu tuh memang penulis buku, jurnalis gitu ya, penulis jurnalis sehingga ya kalau di Jogja kan wajar ya. Saya juga punya bisnis penerbitan karena saya penulis. Gimana tuh? Kalau Mojose memang karena itu saya merasa bahwa saya pernah besar di buku, saya dibesarkan buku dan saya juga bangkrut di buku. Kemudian saat ini saya kemudian hidup di musik. Jadi saya tuh pengen memberikan utang budi lah. Gitu. Jadi saya merasa berutang budi terhadap buku. Gitu. Jadi darah saya ini mungkin kalau Diana isinya buku lah. Masih ada bukunya gitu. Sebelah sini BG. Bilian kira. Kosong nih. Nah jadi Mojose itu muncul ketika ada semacam kerinduan sebenarnya terhadap dunia buku. Tapi saya itu sangat sadar bahwa saya nggak mungkin kembali ke situ, gitu. Kembali ke dunia buku. Makanya ya wis lah, kita coba bikin penanda aja bahwa saya itu pernah di situ. Tapi gila loh, orang-orang buku yang diundang di Mojose itu selalu laporannya honorariumnya gede. Honorariumnya gede. Oh iyalah. Jadi biasa bikin konser masa bayar pembicara penulis rendah kan nggak mungkin. Ya, kita harus lah. Peradabannya harus naik. Jadi itu yang pertama terdengar, wah enak di Mojose apa? Bayarannya gede. Jadi saya itu gini Pak, cari sponsor memang. Cuman karena jadi di beberapa perusahaan besar itu sekarang CSR tuh arahnya adalah ke pendidikan. Dan itu anggaran presiden. Nah, saya melakukan negosiasi di situ. Saya punya acara nih namanya Mojose. Mojose itu apa? Ini. Gratis loh karena dapat buku. Karena semua penjualannya untuk penerbit. Gitu. Nah, berarti saya butuh produksi nih. Gitu. Nah, ketika muncul bahwa ini butuh penerbit buku ekosistem yang baik nih. Kita bisa menjual buku sekian ribu gitu dalam waktu acara ini gimana? Nah, terjadilah dialog di situ dan mereka sepakat mensponsorin Mojose gitu. Makanya yang kedua ketiga kemarin kan memang disponsorin sama perusahaan besar kan saat itu. Penerbit bukunya dibeli. Jadi buku Mojo juga termasuk menikmati. Ya. Dibeli oleh Mas Anas. Itu yang pertama Pak. Tapi itu gimana secara brand masih mungkin untuk dibangun? Oh iya, kalau Mojose akan tetap ada ya. Bisa ya? Bisa. Akan tetap ada. Ke depan masih bisa tumbuh tuh? Masih. Bahkan terakhir kan sebenarnya kemarin sudah bicara sama, kita mau kolaborasi sama waktu si Zen ya, Zen RS. Oke. Zen kan sekarang di Narasi, kita sempat diskusi sama mereka untuk kolaborasi, cuman kena pandemik kan. Kita mau bikin beberapa. Bahkan Mojose sebenarnya kemarin mau tour beberapa kota dengan konsep yang lebih simpel gitu. Jadi itu. Cuman kemarin karena pandemi gitu. Oh makin bagus tuh untuk ekosistem buku. Betul. Rencana gitu. Bahkan sponsor minta di Jakarta juga. Boleh lah nggak apa-apa. Gitu. Itulah kayak gitu. Kita sih masih sangat yakin sih bahwa Mojose bisa bertumbuh. Gitu. Terus ini yang mengagetkan juga. Bisa-bisanya bikin konser di kota kecil kayak Boyolali. Wow, rame, seluruh Indonesia rame. Kemudian mengenal, gimana sih bro itu? Kok bisa? Nah itu waktu itu gini, tiba-tiba saya itu ditelepon sama Pak Seno, bupatinya. Bupati Boyolali. Bupati Boyolali sama Pak Seno. Nas katanya, main ke rumah gitu. Siap Pak Bub gitu, ngobrol. Kamu bisa bikin apa di sini gitu? Saya bikin festival Pak Bub kalau mau gitu. Siapa artinya? Artinya harus gede. Biar Boyolali ini terkenal seluruh dunia. Bisa ngomong kayak gitu? Ya bisa aja. Tapi saya apa keyakinannya apa tuh? Karena bagi saya Pak, musik itu paling gampang. Maaf saja ya. Iya. Boyolali itu kan bukan kabupaten besar. Bro. Betul ya. Ya kan? Ternyata saya juga kaget. Jaraknya juga nanggung. Dari Semarang agak jauh. Untuk sebuah ini untuk sebuah tempat konser loh ya. Bukan untuk destinasi wisata gitu. Dari Jogja juga jauh nanggung gitu. Ternyata Bandara Solo itu Boyolali Pak. Bukan di Solo. Saya baru tahu. Kamu jangan salah ya, aku punya bandara. Kaget saya. Bener Pak Seno. Iya aku tuh punya bandara. Wah ini.
Akhirnya saya survei. Wah cocok ini Pak. Orang nginep bisa di Solo karena cuma 30 menit. Iya sih. Gitu. Iya. Tapi satu Pak, saya mau bikin tapi saya nggak mau pakai APBD. Saya bilang gitu. Loh kenapa nggak mau saya pakai APBD gitu? Saya biasanya swasta murni saya bilang. Sangkut-sangkut. Sangkut-sangkut saya susah gitu. Udah, oke. Ya saya cari sponsor Pak gitu. Oke silakan gitu. Ya udahlah, jadilah kita. Tiba-tiba muncul itu ada artis agent si Europe mau konser tour di Australia. Saya tarik. Oh. Kamu nggak? Selalu ada faktor kayak gitu ya? Ada lakinya Pak. Hah? Ada kayak faktor lakinya. Okay. Mau agentnya karena sudah berkali-kali kan pakai dia. Terus nanya dia Boyolali itu mana? Saya harus jelasin. Gitu. Tapi sebetulnya itu bukan yang pertama. Karena saya ingat Anda itu pernah bikin konser di daerah-daerah perbatasan ya, di Indonesia. Bisa diceritain ya? Ya, saya dulu pernah bikin konser perbatasan. Konsepnya memang bagaimana menarik, mengenalkan perbatasan waktu itu di era Pak Jokowi awal-awal. Gitu. Dan saya bikin slang waktu itu. Jadi di Singkawang, kemudian di perbatasan timur-timur. Iya. Apa namanya? Kabupaten perbatasan timur-timur itu sampai lupa Masya Allah. Oke. Nah di Nanti situ diingat-ingat. itu Pak yang hadir 60.000 orang dan free ya saat itu. Dan yang lucu saat di Atambua. Ya. Waktu di Atambua itu begitu konsernya sore, nggak bisa malam ya. Sore jam 3 itu mulai, jam 4 mulai. Yang nonton tuh banyak banget dari Timor Leste. Pakai bendera slang itu. Loh ini kan dari mana nih makhluk-makhluk ini kan? Nah begitu mereka datang gitu jebret. Adalah namanya Indonesia Raya kan. Waktu itu ada Pak Menteri Desa, ada sponsor yang kita kayak itu. Pak Bupati semua. Waktu nyanyi Indonesia Raya, ini orang nyanyi Indonesia Raya semua. Lu masih apa Indonesia Raya? Itu mengharukan sih. Gitu ya. Itu mengharukan itu. Jadi cross border ya, artinya kita itu sebenarnya strategi gitu. Dan waktu itu memang baru berjalan 2 kota, 2 perbatasan. Rencananya waktu itu 8 perbatasan. Mana aja tuh? Rote, Sabang, terus Talaut. Gitu. Wih, di Talaut. Kamu Jadi, udah pernah ke Talaut? Sudah, kita udah survei semua Pak. Keburu menterinya direshuffle. Apa itu? Enggak bayangin tuh aku ada konser gede di Talaut. Iya. Dan itu alatnya kita bawanya dari Kupang. Yang sound sistemnya yang Atambua. Yang di Singkawang kita bawa dari Pontianak. Gitu. Kayak gitu. Jadi ya. Ya kalau oke masih bisa kebayang ya. Cuma nanti yang di Talaut kamu mau bawa alatnya dari Makassar atau Manado? Manado. Talaut itu ternyata nggak banyak penduduknya. Iya. Banyak. Aku pernah penelitian di sana. Iya. Makanya bisa, konser di mana? Tengah kebun cengkeh. Konser perbatasan. Ada nggak keinginan untuk bikin konser atau brand konser yang baru gitu? Ada. Dan sebenarnya masih rahasia? Nggak? Bisa aja kita bikin. Saya sebenarnya lagi bangun kafe, Pak. Lagi bangun kafe lah, kafe. Prambanan Jazz Cafe namanya. Gitu. Nah. Oh, yang di ini ya, dekatnya Maris ini. Ya, sebelahnya. Oh, tahu. Sebelahnya. Jadi kita mau bikin Prambanan Jazz Cafe, di situ ada amphitheater-nya. Gitu. Buat musik, jadi musik konser gitu. Mini konser ya. 300 sampai 400 orang lah. Oh, cukup ya. Nah, kita bikin amphitheater gitu. Oke. Itu sebenarnya terinspirasi waktu saya datang ke Ronnie Scott di London, di Soho gitu, di London. Itu yang main Pak, itu kecil banget, tapi yang main Norah Jones, Ajeru. Semua artis dunia jazz itu udah main di situ. Di Soho, di Ronnie Scott itu namanya. Legend banget. Nah, saya pengen itu cita-cita gitu. Nah, besok ini launchingnya sebenarnya saya sudah ada satu nama brand festival. Nah, mau saya bikin buat pembukaan kafe ini gitu. 7 hari. Namanya Mantan Festival. Jadi kan mantan calon juga banyak gitu kan. Kayak semua orang punya mantan kan. Banyak banget. Jadi namanya Mantan Festival Pak Putu.
Nanti pengisi acaranya juga mantan vokalis band apa, mantan istrinya siapa gitu konsepnya. Kamu tahu nggak, Anas, kalau dulu itu di Jogja itu ada festival lucu banget. Festival melupakan mantan. Festival Bukan? Patah Hati. Oh, lupa aku kali itu. Oh iya ada ya. Keren itu sebenarnya. Iya. Anak-anak muda jadi kerjasama dengan beberapa kafe. Terus ya itulah memorabilia mereka dengan mantan-mantannya gitu. Iya. Dipajang di situ lucu-lucu banget. Ya cuman karena mungkin yang ngadain mahasiswa ya. Iya. Mungkin hanya 2 kali atau apa terus. Tapi sebagai sebuah konser tuh keren banget. Karena aku lihat tuh, keren. Ya kita berpikir emang di situ ada jual barang mantan. Barter barang mantan gitu. Pokoknya SMA-nya yang gitu-gitu. Nah, rencananya nanti launching cafe itu saya mau pakai festival itu. Karena kondisi kan masih pandemi. Oke. Kalau misalnya kondisi nggak pandemi gitu ya? Saya bikin gede tuh. Oke. Nggak, ini kalau misalnya kondisi nggak pandemi ini. Ini bikin misalnya kalau misalnya lagi ada Prambanan Jazz itu berarti Mas Anas itu tinggal ngitung batinnya aja ya? Iya nggak sih? Ya, enggak juga. Enggak juga, Pak. Masa masih ada persoalan perekonomian yang harus dipikir di situ? Itu kalau nggak di state dulu di awal bisa kejadian kayak dulu. Kan artisnya harus. Kan, tapi nggak dulu. Iya. Sampai artisnya harus harga sekian tuh harus kita pikir dulu. Iya. Baru bisa. Enggak, tapi risiko finansial drop itu enggak. Insya Allah sudah inilah. Karena kita sudah tahu sponsor kita siapa. Penontonnya jelas gitu kan. Saya itu pernah test case jualan Prambanan Jazz tanpa artis, Pak. Hanya tanggal. 3.000 tiket habis. Saya target cuma 1.000. 3.000 orang yang beli. Jadi tanggal doang. Jadi test case brand gitu. Early Bird waktu itu namanya kan Early Bird. Ya. Saya coba, ternyata orang ya wes kita jualan lagi aja gitu. Besok Early Bird yang kedua. Tapi kalau ekosistem konser musik sendiri di Indonesia itu, apa sih yang masih belum matang atau masih banyak tantangannya? Ada nggak sih? Banyak, Pak. Apa? Banyak banget. Jadi memang pemahaman teman-teman promotor atau EO itu kadang-kadang belum tuntas gitu. Mereka belum berpikir, kadang-kadang juga sering kali, bukan kadang-kadang, itu manajemen awur-awuran tadi itu. Makanya banyak kita dapati kan konser gagal, batal, nggak bisa bayar artis gitu. Kemudian secara keamanan nggak bisa membereskan gitu. Karena itu benar-benar yang harus diselesaikan di depan kan, kayak gitu. Nah, makanya kemarin saya bikin sama beberapa teman promotor-promotor tuh bikin asosiasi promotor musik Indonesia, APMI gitu. Indonesia itu satu-satunya yang belum pernah ada asosiasi musik, asosiasi promotor. Ya. Di UK kan ada live, UK Live itu. Di Amerika ada, semuanya ada. Gitu. Jadi kita berbicara soal bagaimana industri musik, khususnya perkonseran ya, gitu. Bayangkan kemarin ketika terjadi pandemik, mereka kan demo itu. Si asosiasi di UK digelontorin tuh berapa juta pounds sama pemerintah untuk tenaga panggungnya, buruh panggung, kru gitu. Itu kan mereka nggak dapat apa-apa kondisi begini. Gitu. Nah, makanya kemarin kita bikin asosiasi ingin membenahi ekosistem soal pajak gitu ya. Itu juga soal yang sangat beresiko gitu. Bukan beresiko, ngeri banget. Ngeri banget pajak. Aku ingat waktu dulu sejak magang jadi itu, Bro. Wah, Cindol iki ora duwe resiko pengen tok duite tok. Bener enggak? Bener. Pikiran kita kan gitu bener. Kan. Ini enggak nanggung resiko apa-apa, dapat duitnya saja nih. Bayangkan, Pak. Tiket itu kan kena namanya pajak korporasi. Dan itu masing-masing daerah nilainya beda-beda. Jogja udah tinggi, Bro. Jogja masih rendah. Bagus. Jogja itu cuman 10%. Bagus. Bantul tinggi. Bantul tuh 25 kalau enggak 30. Oh ya? Kurang gitu. Gede. Ayo bikin event di JC itu ngeri-ngeri sedap tuh. Surabaya tuh tinggi. Makassar. Sleman masih oke, 15. Masih oke ya. Klaten masih tapi lebih tinggi dibanding Jogja berarti ya? Iya, masih oke. Nah, yang saya agak heran, Pak Presiden ini kan mengatakan
bikinlah investasi sebanyak-banyaknya ya ketika di daerah. Tetapi malah justru Perda itu nggak mendukung. Ada loh yang 40% Pak Buset. di Sukoharjo. Terus gimana Makanya caranya? kan nggak mungkin kita kan bikin di sana kan. Kita sebagai promotor ada mendatangkan uang 40%. 25% aja nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Iya kan? Nggak masuk akal. Ya Jakarta, ini ilmu pernah magang dan pernah gagal. Lo 10% itu masih bisa lah diukur ya. Tapi kalau di atas 20% tuh. Bandung Kulon tuh 35%. Ngeri Pak. Terus penonton sang suruh bayar kan harus, bukan kita kan. Pasti. Harga tiket mahal. Harganya jadi tinggi. Siapa yang beli? Nah ini kayak gini nih yang kita pingin dorong supaya harus Perda itu harus benar gitu. Jangan sembarang berdasar apa gitu. Mereka pingin dibawain artis gede ke kotanya, tapi kita disuruh bayar mahal pajaknya, gimana sih gitu kan kadang-kadang. Itu sih Pak, yang banyak. Masih banyak banget lah persoalan-persoalan industri, ekosistem industri musiknya di Indonesia itu banyak banget. Oke, terakhir Bro. Iya. Karena udah 1 jam lebih. Kalau ada orang anak muda yang mau bisnis event organizer, apa yang bisa kamu sampaikan? Event organizer atau promotor Pak? Agak berbeda nih. Oh, agak berbeda. Kalau kayak kamu tuh apa? Aku promotor. Promotor. Iya, promotor. EO juga ada. EO itu relatif tidak beresiko. Kalau menyelenggarakan perambanan jazz itu disebut promotor musik. Oke. Musik promotor. Musik promotor. Gitu. Bedanya? Kalau EO itu biasanya kita sudah punya klien sudah punya template. Aku pengen bikin ini konsep dari kita. Berarti musik promotor nih yang aku maksud. Berarti konsep itu dari kita. Maksud itu yang itu. Terus kita cari apa semua sendiri gitu. Itu apa pesannya? Yang pertama ya jangan jangan ambisius pasti. Karena ini awal mula nih. Karena kita kerja, kalau ini sudah ngomongin kerja, cari duit, kita nggak cari keplok tangan. Oke. Kita cari duit. Gitu. Keplok tangan tuh bonus aja gitu. Iya, kasih tepuk tangan kalau bangkrut ngapain gitu. Nah kadang-kadang kita itu masuk di situ gitu. Wah, apa bahasa Jawanya dilulu ya, dibuat gitu. Disorakin, kasih tepuk tangan. Betul. Yang kedua memang konsep ya, harus matang betul. Gitu. Pokoknya kekuatannya itu pasti di konsep. Kalau konsep matang, udahlah sponsor, penonton itu pasti datang gitu. Nah yang ketiga ini soal manajemen nih harus penting. Soal hitung-hitungan ya. Gitu. Makanya perlu dibikin namanya CE, cost estimate, dibikin PNL, profit and loss. Gitu. Jadi saya kan punya rumus Pak. Kalau sudah 60% plus 1 untung 100.000 saya jalan. Gimana? 60%? Jadi dari 100% tiket terjual, 60% terjual plus 100.000 itu jalan. Kalau enggak berani. Gitu ya. Ada rumusnya. Dan itu rumus ditemuin sendiri ya? Rumus sendiri. Iya, kan berarti yang mau belajar sudah enak. Iya. Sudah ada. Oh iya, kalau mau magang tempat saya sudah enak tuh. Sudah ada rumus bikin PNL. Boleh ya magang? Boleh. Sudah ada bikin CE gimana. Kita udah tahu kok biaya keamanan itu paling tinggi berapa udah tahu. Gitu. Bayar mulai ya semuanya total, security internal, polisi semuanya udah tahu gitu. Terus kalau venue udah jelaskan ya gitu. Jadi udah bisa dibikin average gitu. Nah, terus bikin tiket tuh 100% kita bikin biasanya namanya PNL tuh terjual sold out 100% tuh nilainya sekian. 90% sekian, 80. Kalau udah 50% minus tuh. Dan itu enggak ada sponsor Pak, enggak kita masuk. Jadi saya tuh selalu pikir 60 plus 1 itu enggak ada sponsor. Ada 60% plus 1. 60% plus 1. Sponsor itu hanya bonus. Di PNL itu enggak boleh masukin sponsor. Karena sponsor itu menurut saya itu rahasia Tuhan keempat Pak. Sponsor itu. Itu misteri Tuhan keempat itu. Gitu. Karena kadang-kadang sponsor itu kalau sebelum tanda tangan itu udah pasti jangan dianggap masuk kan. Benar. Nah, tetapi saya selalu mengatakan produksi konser kita 80% harus sudah tercover oleh sponsor. Gitu. Oke. Tapi waktu ngitungnya yang 60 plus 1 belum itu ada. Dianggap belum ada. Belum ada. Gak berarti boleh. Tapi ngitung di sisi yang lain. Berarti batinnya wakaf. Amannya Pak maksudnya. Dari sisi amannya begitu.
Karena kalau sponsor nggak mengcover 80% harga tiketnya terlalu mahal. Iya. Gitu. Makanya kita berani jualan Prambanan Jazz cuma 250.000 ya. Karena sponsornya udah kita masukin gitu. Intinya gitu. Nah, terakhir banget. Iya. Untuk mengantisipasi faktor resiko terburuk, apa saja yang harus diperhatikan dari sekian resiko yang namanya juga konser langsung gitu Asuransi, loh, Pak. Oke. Semua konser saya asuransikan. Oke. Artis batal datang saya sudah asuransi. Penonton saya asuransikan. Misalnya terjadi force major sudah asuransi. Gitu. Jadi, nah asuransi itu di Indonesia nggak ada, itu di London. Jadi kita bikin asuransinya di sana, gitu. Misalnya H-1 artis nggak bisa datang, kita mengalami kerugian sekian itu diganti, Pak. Gitu. Jadi itu paling buruk. Kita sih berharap enggak ya. Oh, Insya Allah. Iya. Bahkan kayak asuransi artis kan ada sendiri ya, dari pihak agent minta. Jadi kayak Scorpion kemarin juga harus minta sekian preminya gitu. Jadi kalau sampai dia sakit meninggal di sini, wah itu kita harus benar sih. Itu syarat kita bikin asuransi. Gitu. Karena bisnis seperti yang dijalani Mas Anas ini adalah bisnis yang istilahnya tidak semua orang yang punya duit bisa masuk. Betul. Jenis-jenis bisnis kayak gitu. Itu benar. Terlalu banyak barriers untuk orang bisa menggeluti bisnis ini, sekalipun orang itu punya duit. Iya. Karena rumit, banyak resikonya, banyak layernya gitu. Agent itu juga tidak serta-merta mau ngasih kalau nggak punya portofolio. Dia tahu orang punya duit, kalau dia nggak punya portofolio dia nggak berani. Terlalu beresiko untuk mempertaruhkan artis besarnya, gitu. Intinya gitu. Itu yang saya tangkap ya. Kalau dari pembicaraan dengan agent-agent, saya tuh kalau ke London gitu Pak, tanda tangan artis itu di rumahnya agent Pak, udah nggak di kantornya. Oh iya. Diajak ke rumahnya udah, gitu. Diajak makan-makan, barbeque atau udah nggak di kantornya dulu lah awal-awal gitu, resmi gitu. Jadi udah ya alhamdulillah lah, semua artis besar kan dia pegang tuh, Megadeth semuanya gitu. GNR aja nih, kan tahun ini dia ke mana? Australia. Dia udah WhatsApp saya tuh, kamu mau nggak bawa Indonesia ya? Oh ya? Berarti kalau misalnya nggak ada pandemi, kemungkinannya GNR main. Iya, kan ini masih pandemi, buktinya sudah announce dia di Australia kan. Oh. Udah announce. Enggak, maksudnya yang kesininya. Otomatis. Yang di sininya. Bisa jadi begitu. Gitu. Jadi kita yang ditawarin malah. Gitu. Bukan kita yang nyari. Itu sih. Yang terlalu beresiko karena bisnis kita ini kan yang pertama kali terdampak pandemik dan paling terakhir siuman. Betul. Ya ini bisnis saya ini. Ya. Gitu. Mirip dengan bisnis hotel dan pariwisata yang lain. Kalau pariwisata masih dapat ini Pak. Hotel masih disuntik ya. Kemarin kan ada program 23 triliun itu. Kuliner udah mulai buka. Penerbangan udah mulai buka. Konser nggak disentuh Pak. Sampai hari ini. Wah ini. Iya kan? Sekaligus nih buat para pemangku kepentingan pemerintah juga nih. Oke bro. Siap. Thank you. Semoga pandemi segera berakhir dan bisa konser itu bisnis yang sebetulnya membahagiakan orang. Iya. Iya kan konsepnya gitu. Untuk membuat orang bahagia. Ya. Dan kita juga harus bahagia. Oh iya. Jangan kita menang ya. Kayak buku. Tugasnya bikin orang pinter tapi industrinya juga tahu sendirilah. Belum banyak intervensi juga dari pemerintah gitu. Siap. Tapi oke lah. Semoga cepat selesai dan kita bisa dapat lagi hiburan-hiburan yang berkualitas sehingga membuat kita makin bahagia. Siap. Makasih bro. Thank you bro. Oke teman-teman. Sampai ketemu lagi dengan tamu saya yang lain. Terima kasih.